Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua, sedulur-sedulurku semua, dimanapun Anda berada, baik di seluruh penjuru pelosok negeri ini atau di seluruh penjuru belahan bumi. Ayo ikuti saya terus di channel Jagat Raya Banyolan Logika dalam realitas kehidupan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam bulan Ramadan ini saya akan membawa judul Hikmah dan Karomah Malam Lailatul Qadar. Saudara-saudaraku semua, bahwasanya di dalam bulan Ramadan ini, di tanggal-tanggal dan malam-malam ganjil di akhir Ramadan, terdapat malam istimewa dan sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia, yaitu turunnya malam Lailatul Qadar. Walaupun kita tidak mengetahui siapa yang akan menemui dan menjumpai malam Lailatul Qadar tersebut, karena itu merupakan rahasia kalam ilahi, dan Allah telah menunjuk siapa-siapa orang di muka bumi ini setiap bulan Ramadan yang akan menemui malam Lailatul Qadar. Tetapi alangkah bagusnya bagi kita semua di saat malam Lailatul Qadar ini kita membuat dan mengerjakan seluruh kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi yang kita agungkan, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus yakin bahwasanya itu adalah kebesaran Allah di dalam bulan Ramadan ini di setiap malam ganjil. Maka dari itu ayolah kita memperbanyak doa dan zikir-zikir, bermohonlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tidak diberi atau tidak menemui malam Lailatul Qadar di tahun ini, tetapi di dalam malam Lailatul Qadar ini seluruh malaikat diturunkan oleh Allah, malaikat rahmat dan lain sebagainya, sampai menjelang fajar. Maka dari itu ayo kita berbuat baik, memohon kepada Allah. Insya Allah doa kita akan mustajabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat tulus dan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah dimanapun kita berada, di dalam memuliakan bulan Ramadan ini, hikmah Lailatul Qadar itu akan terjadi kepada siapapun yang dikehendaki Allah. Maka dari itu ayolah kita bermohon. Siapa tahu kita ini memang banyak luput dan salahnya, banyak durhaka kepada keluarga, kepada teman, kepada saudara-saudara kita, karena kita mungkin merasa tinggi sendiri, merasa harta kita paling banyak, merasa kita paling pintar. Maka di bulan Ramadan ini ayo kita memohonkan kepada Allah supaya hati kita bisa kembali bening dan suci. Karena apa? Di dalam kehidupan sehari-hari yang namanya nafsu alwama, yang namanya licik dan picik, yang namanya iri dan dengki, yang namanya kesombongan, keangkuhan, itu memang watak manusia. Maka dari itu saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, ayo kita bermohon kepada Allah supaya kita bisa mengetahui sifat-sifat kita. Siapa tahu Allah menganugerahkan dengan melembutkan hati kita. Ya Latif. Karena apa? Kalau kita yakin bahwasanya Al-Quran itu sebetulnya obat. Karena apa? Di dalam Al-Quran ada petikan ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqul batilu inna batila kana jauqa wa nunajilu minal qur'ani ma huwa sifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu bisa menjadi penyembuh atau dijadikan tombol hati bagi orang-orang muslim atau orang Islam
yang meyakini Al-Quran itu sebagai petunjuk. Demikianlah saudara-saudaraku semua, saya ucapkan dan saya utarakan untai kasih di dalam bulan Ramadan ini. Moga-moga kita semua mendapat hikmah yang terbaik, dikabulkan doa kita, disucikan hati kita, dibeningkan pikiran kita, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selamat wa salamatan. Selamat di dunia kita, selamat juga di akhirat kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.